Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rusmaindra dari kelas 10 IPA 1 SMA Angkasa Lanud Sulaiman. Saya akan menjelaskan materi yang telah saya pelajari, yaitu gerak satelit yang mengorbit bumi. Apa itu satelit? Satelit merupakan benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua macam satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah benda-benda luar angkasa, bukan buatan manusia, yang mengorbit sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Seperti misalnya bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Dan satelit buatan merupakan benda buatan manusia yang diluncurkan ke luar angkasa untuk keperluan tertentu. Contohnya satelit GPS dengan berbagai orbit. Satelit buatan dapat diklasifikasikan menurut fungsinya. Contoh satelit buatan yaitu 1. Satelit observasi bumi. Sesuai dengan namanya, satelit observasi bumi merupakan salah satu jenis satelit yang dibuat dengan tujuan untuk melakukan observasi atau pengamatan kepada bumi. 2. Satelit observasi lautan. Satelit ini diluncurkan dengan tujuan untuk mengamati kondisi lautan yang berada di bumi. 3. Satelit komunikasi. Satelit komunikasi merupakan satelit buatan yang paling banyak terdapat di bumi. Dan masih banyak klasifikasi satelit yang sudah diluncurkan ke luar angkasa. Posisi satelit pada orbitnya ada 3 macam, yaitu 1. Low Earth Orbit, bisa disingkat dengan kata LEO, yaitu 500-2000 km di atas permukaan bumi. 2. Medium Earth Orbit, bisa disingkat dengan kata MEO, yaitu 8000-20 km di atas permukaan bumi. 3. Geosynchronous Orbit, bisa disingkat dengan kata GEO, yaitu 35.786 km di atas permukaan bumi. Seluruh gerakan satelit dipantau dari bumi atau lebih dikenal dengan stasiun pengendali. Cara kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Banyak manfaat satelit untuk kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu 1. Sebagai alat transmisi sinyal jarak jauh, misalnya untuk jaringan Wide Area Network, bisa disingkat dengan WAN, di mana WAN tersebut merupakan cakupan jaringan internet secara global. 2. Untuk melakukan kajian benda-benda di langit. Satelit difungsikan sebagai alat yang digunakan untuk meneliti benda yang ada di alam, entah itu benda bumi atau benda luar angkasa. 3. Untuk memantau keadaan iklim cuaca. Contohnya BMKG menggunakan satelit untuk melihat keadaan suatu tempat seperti angin, air laut, gempa, dan gunung Merapi. Satelit juga dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi bumi. Dampak positif satelit yaitu 1. Berperan dalam dunia teknologi pada saat ini. 2. Mempermudah masyarakat dunia dalam melakukan aktivitas yang bersifat global. 3. Menjadi alat bantu dalam bidang sains dan teknologi. 4. Dapat berfungsi sebagai alat ketahanan militer suatu negara. 5. Dapat berfungsi sebagai observatorium dan stasiun luar angkasa. Dampak negatif
satelit, yaitu satu, dapat membahayakan bumi jika satelit tersebut hancur dan bagian dari satelit yang hancur tersebut jatuh ke bumi. 2. Menjadi sampah luar angkasa saat satelit tersebut tidak digunakan lagi. 3. Dapat mengganggu sistem tata surya jika satelit tersebut keluar dari orbitnya. 4. Satelit dapat rusak jika aktivitas yang tidak biasa bagi satelit, misal badai matahari dan hujan meteor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.